Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang mengenai deteksi polimorfisme gen growth hormone pada sapi Madura yang dipelihara di kandang kelompok lokal penelitian sapi potong. Latar belakang penelitian. Kemajuan teknologi molekuler telah memungkinkan untuk dilakukan seleksi dengan menggunakan penanda DNA guna pendukung dan melengkapi kegiatan pemilihan konvensional. Berdasarkan berkembangnya teknik biologi molekuler sekarang ini, maka eksplorasi polimorfisme gen atau bukan gen di sepanjang genom sapi dapat dilakukan. Pemetaan gen telah menghasilkan banyak penemuan daerah-daerah polimorfik atau gen atau bukan gen di sepanjang genom sapi. Apabila suatu daerah polimorfik diketahui berhubungan dengan sifat-sifat yang bernilai ekonomis, maka daerah polimorfik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penanda genetik dan selanjutnya dapat digunakan sebagai kriteria seleksi untuk perbaikan genetik. Apabila penanda genetik dalam seleksi ternak dapat mempercepat perbaikan genetik, terutama pada sapi yang dikenal mempunyai interval generasi panjang. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode ini menggunakan DNA sapi Madura diaplikasi menggunakan pasangan primer. PCR dilakukan pada volume akhir reaksi campuran 20 ml yang mengandung 3 ml DNA sampel 10-100 Ng, 0,4 ml masing-masing primer, 10 ml PCR mix, dan 6,2 ml aqueous. Diinkubasi di mesin PCR termokler atau AB system dengan kondisi tahap denaturasi awal suhu 95 derajat Celcius selama 1 menit, denaturasi selama 95 derajat Celcius selama 15 detik, annealing 53,8 derajat Celcius selama 15 detik, extension 72 derajat Celcius selama 10 detik, dan final extension 72 derajat Celcius selama 5 menit. Produk PCR divisualisasi pada gel agarose 1,5% yang dilarutkan dengan buffer 0,5x trisboric atau boric EDTA atau 0,5x TBE yang diberi pewarna gel red nucleic acid state atau biotium. Alat elektroforesis dilakukan pada 120 volt selama 40 menit pada alat elektroforesis dan dilakukan visualisasi pada gel dock. Hasil dan pembahasan. Frekuensi genotip dan alel gen GH sapi Madura disajikan pada tabel 2 berikut. Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah sapi Madura yang berhasil teraplikasi sebanyak 138 ekor yang terdiri atas 31 ekor jantan dan 107 ekor betina. Gen GH terdeteksi 2 genotipe yaitu MSPL+ dan MSPL- dengan masing-masing frekuensi genotipe 11,6% dan 88,4%. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa frekuensi genotipe gen GH MSPL pada sapi Madura masih dalam keseimbangan. Hardy-Weber, Falconer, dan Meki menyatakan bahwa frekuensi genotipe dan alel yang dalam HWE akan selalu konstan dari generasi ke generasi, kecuali jika ada peristiwa seleksi.
mutasi, migrasi, dan genetic drift. Hasil perhitungan frekuensi alel pada populasi sapi Madura bersifat polimorfik dengan masing-masing frekuensi 0,129 dan 0,871. Selanjutnya yaitu heterozigositas PIC dan NE gen GHMSPL pada sapi Madura. Hasil analisis keragaman memperlihatkan bahwa heterozigositas pengamatan atau HO dan heterozigositas harapan atau HE pada gen GH memiliki nilai yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa terjadinya perkawinan secara acak dalam populasi. Berdasarkan tabel 3 ini dapat diketahui bahwa nilai heterozigositas pada penelitian ini sangatlah rendah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.